Hai, saya Anastasia Retno Pujastuti atau Nana, edukator PRH Indonesia. Seperti biasa, karena saya suka sharing, maka saya akan cerita. Kali ini ceritanya masih read aloud tentang seekor binatang juga. Binatang apa ya? Coba kita lihat bukunya. Hah, ini dia binatang kecil yang suka di kebun. Kepik, warnanya merah, ada totol-totolnya ya. Cerita ini adalah Kepik yang sangat malas dari terbitannya Erlangga for Kids. Saya coba ceritakan ya. Kepik yang sangat malas. Ini oleh Isobel Finn dan Jack Tickle. Ini adalah cerita tentang seekor kepik yang sangat malas. Dia suka tidur sepanjang siang. Dia suka tidur sepanjang malam. Dan karena dia tidur sepanjang siang dan sepanjang malam, kepik yang malas ini tidak tahu caranya terbang. Suatu hari, si kepik yang malas ingin mencoba tidur di tempat yang lain. Tapi bagaimana caranya? Bila dia tidak bisa terbang, bagaimana dia berpindah? Lalu si kepik yang malas menemukan ide yang sangat bagus. Ketika ada kanguru yang melompat, hop, hop. Lalu si kepik melompat ke dalam kantong kanguru. Hop. Tapi si kanguru suka melompat kan ya. Lompat sana, hop. Lompat sini, hop. Aku tidak bisa tidur, jerit si kepik yang malas. Di sini terlalu banyak goncangan. Nah, sehingga saat ada harimau yang lewat berjalan di depannya, si kepik melompat ke atas punggung harimau. Dan harimau mulai mengaum. Hom. Hom. Dan si kepik yang malas mulai mengeluh lagi. Aku tidak bisa tidur di sini. Suaranya terlalu berisik. Jadi ketika lewat seekor buaya yang berenang di depannya, si kepik melompat ke ekor buaya. Tapi buaya suka mengibas-ngibaskan ekornya di air. Maka, hai, nama saya Anastasia Retno Pujastuti, biasa dipanggil Nana. Saya edukator PRH Indonesia. PRH adalah metode pertumbuh kembangan diri untuk menuju pada diri yang sejati yang dikembangkan di Prancis 50 tahun lalu oleh seorang pendidik bernama André Rosset. Karena PRH, saya menemukan bahwa saya adalah Nana yang punya kebiasaan bercerita. Saya senang bercerita karena saya menjadi mengenal diri saya yang sebenarnya melalui setiap pesan positif dari cerita yang saya bawakan. Sampai jumpa pada cerita berikutnya. Kepik yang malas pun mengeluh. Aku tidak bisa tidur di sini. Aku bisa jatuh ke sungai karena kibasan ekornya si buaya. Jadi, ketika ada monyet berayun di depannya, si kepik yang malas melompat ke kepala si monyet. Swing, swing, swing. Monyet suka berayun-ayun di pohon. Maka si kepik mulai mengeluh lagi. Aku tidak bisa tidur di sini.
Aku pusing karena si monyet selalu berayun-ayun. Maka ketika ada beruang melintas di depannya, si kepik melompat ke telinga beruang. Tapi beruang suka bergaruk-garuk. Akhirnya si kepik yang malas mengeluh lagi. Aku tidak bisa tidur di sini. Beruang gak bisa diam. Maka ketika ada kura-kura melewati di depannya, si kepik yang malas melompat ke atas tempurungnya kura-kura. Tapi kura-kura suka sekali berjemur di atas teriknya matahari. Maka tempurungnya terasa panas. Dan si kepik mulai mengeluh lagi. Aku tidak bisa tidur di sini. Di sini terlalu panas. Maka ketika ada gajah melewati di depannya, si kepik melompat ke atas belalai gajah. Sepertinya tenang aku di sini nih. Terlindungi dari panas. Tidak berayun-ayun seperti di badannya monyet. Tidak digaruk-garuk seperti di badannya beruang. Tidak mengibas-ngibaskan ekor sehingga jatuh ke sungai seperti di ekornya buaya. Tidak berisik dengan aumannya harimau. Tidak lompat-lompat di kantongnya kanguru. Aku aman di belalainya gajah, kata si kepik. Tapi tiba-tiba, gajah bersin sehingga si kepik yang berlindung di dalam belalai gajah terlempar jauh sekali. Dan si kepik ada di udara. Dan mau tak mau supaya tidak jatuh, kepik mengembangkan sayapnya dan dia mulai terbang. Si kepik yang malas akhirnya mengepakkan sayapnya dan dia membuktikan dirinya bahwa dia bisa terbang. Selama ini dia tidak bisa terbang karena malas, bukan karena tidak bisa terbang. Nah teman-teman, jadi ternyata kemalasan itu berbahaya ya. Dari kisah ini saya jadi mengenal diri saya juga. Bahwa kalau kita mau nyaman dan bahagia, maka jadilah diri sendiri. Kalau bisa terbang, terbanglah. Kalau bisa melompat, melompatlah. Jangan malas gerak. Baik, sampai jumpa lagi dalam cerita berikutnya. Bye.